لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mengawali segmen kali ini kita langsung saja terhubung langsung dengan rekan Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos yang berada di Mekah, Arab Saudi untuk melaporkan terkait pelaksanaan ibadah haji. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi waktu setempat. Assalamualaikum Dimas. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Septi. Baik, bisa diinformasikan kepada kami bagaimana perkembangan dari update kesiapan untuk puncak haji 2025? Ya, Septi. Jadi kemarin memang pemerintah Arab Saudi termasuk juga pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwasannya hari ini di hari Rabu ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Itu berarti puncak haji rencananya sudah pasti akan dipastikan jatuh pada hari Kamis tanggal 5 Juni. Nah, saat ini berarti itu tinggal 8 hari atau 7 hari menjelang puncak haji. Sehingga berbagai kesiapan terus dilakukan terutama untuk di Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang merupakan lokasi utama terkait dengan puncak haji. Semalam kami juga kembali mengikuti dari Kabit Linjam atau Kasat Ops untuk Armusna sendiri untuk kembali mengecek kesiapan di tenda-tenda yang disiapkan untuk Mina, termasuk juga lokasi untuk di terowongan Mina sampai juga lokasi di Lempar Jumroh, Septi. Baik, 8 hari menjelang puncak haji, saat ini menjadi fokus utama dari PPH sendiri apa, Dimas? Ya, termasuk memastikan kelancaran di Armusna sendiri, karena ini memang kuncinya di 3 lokasi itu, yaitu Arafah, lalu Musdalifah, dan Mina. Untuk fokusnya yang pertama untuk terus saja untuk terkait dengan tenda-tenda yang akan digunakan untuk bermalam bagi calon jemaah haji kita, agar semua fasilitas yang ada di dalamnya sesuai dan juga memberikan kenyamanan bagi jemaah haji. Misalkan terkait dengan tendanya apakah sudah siap, lalu juga bagaimana karpet, tempat tidur, bantal, lalu juga toilet, air, semuanya kita cek. Lalu juga bagaimana juga kepastian untuk di Musdalifah nanti untuk skema mururnya seperti apa, dan juga tanazul ketika ada di Mina nanti seperti apa. Semua rutenya sudah kami siapkan termasuk timeline-timelinenya. Begitu juga dengan lokasi-lokasi mobile control room-nya, nanti petugas akan berada di mana di sepanjang terowongan Mina misalkan untuk memastikan kelancaran. Karena dengan begitu banyak orang, kalau misalkan ada yang tersendat di terowongan, maka di terowongan Mina nanti akan menjadi kepadatan yang luar biasa dan kami tidak ingin itu terjadi, semuanya harus lancar, Septi. Baik, hingga saat ini apakah ada kendala yang menjadi fokus perhatian terkait persiapannya sendiri? Iya, terkait kendala sebenarnya belum ada yang sesuatu yang signifikan ya. Tetapi kita saat ini sedang mencoba untuk menyelesaikan juga bagaimana pendistribusian kartu nusuk. Karena per hari Selasa kemarin sudah 95% kartu nusuk yang dibagikan kepada calon jemaah haji. Nah, harapannya sampai dengan di akhir nanti kedatangan calon jemaah haji gelombang 2, yaitu pada akhir Mei ini, semua kartu nusuk sudah terdistribusi dengan baik, sehingga nanti saat masuk di fase Armusna, semua calon jemaah haji kita sudah memegang nusuk. Karena kalau tidak memegang nusuk, ini tidak bisa memasuki area Armusna, Septi. Baik, terkait sistem mungkin juga inovasi yang diterapkan tahun ini untuk mendukung kelancaran ibadah haji, apakah ada? Iya, ada 2 yang akan kami persiapkan dari petugas haji. Yang pertama itu ketika di Musdalifah, ketika bermalam itu akan ada skema murur. Nah, skema murur ini akan dilakukan untuk calon jemaah haji yang resiko tinggi ataupun lansia, itu untuk tidak dilakukan bermalam seperti yang jemaah reguler, tetapi hanya melewati daerah Musdalifah saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tanazul. Tanazul ini akan diterapkan di Mina. Jadi berbeda dengan murur yang dilakukan di Musdalifah, di Mina akan ada tanazul. Tanazul ini artinya adalah jemaah yang risti dan lansia itu juga nanti akan kembali ke hotel begitu selesai melempar jumroh, Septi. Nah, 2 hal itu dilakukan memang untuk mengurangi kepadatan selama fase Armusna ini. Karena kalau tidak dibagi seperti itu, Armusna ini nanti akan sangat padat sekali dan kami khawatir tidak bisa mengurai jemaah, karena jemaah tidak hanya dari Indonesia, tapi dari negara lain juga.
Dan ketika misalkan sampai siang belum terurai dengan baik, terutama ketika selesai wukuf dan di Musdalifah, itu panasnya akan menjadi luar biasa, sehingga kami khawatir akan ada risiko heat stroke misalkan, stroke karena panas yang berlebihan itu. Nah, kami mencoba untuk menghindari itu dengan menggunakan skema murur dan tanazul, Septi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dimas Ginanjar yang melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, menjelang puncak haji 1446 Hijriah, kartu nusuk untuk jemaah Indonesia telah didistribusikan hingga 95%. Petugas penyelenggara ibadah haji menghimbau masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih memfokuskan diri pada persiapan manasik, mengingat kondisi Mekah yang semakin padat dan bersuhu tinggi. Hingga Selasa 27 Mei, sebanyak 95% atau lebih dari 176.000 jemaah haji Indonesia telah menerima kartu nusuk. Kartu ini diterbitkan oleh pihak syarikah penyedia layanan dan menjadi identitas resmi jemaah saat bergerak di wilayah Ar-Muznah. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia telah berkonsentrasi di kota Mekah. Lonjakan jemaah dunia membuat Masjidil Haram semakin padat. Untuk itu, petugas mengimbau jemaah mengurangi umrah sunnah berulang dan lebih banyak membaca manasik haji. Suhu siang hari di Mekah saat ini berkisar 41 sampai 43 derajat Celcius. Jemaah lansia disarankan melaksanakan salat wajib di masjid hotel. Menurut pendapat ulama, pahala sholat di seluruh tanah haram sama dengan sholat di Masjidil Haram. Terkait dengan distribusi kartu nusuk bagi jemaah, tercatat 95% atau 185.075 jemaah haji Indonesia, baik haji reguler maupun haji khusus yang telah menerima kartu nusuk. Kartu nusuk diterbitkan oleh syarikah penyedia layanan jemaah haji. Tahun ini PPIH menjalin kerjasama dengan 8 syarikah, yaitu Rifaldoh, Rawaf Mina, Masyarik Zahabiyah atau Sana Masyarik, Rifat, Masyarik Mutamayyizah atau Raken Masyarik, Zuyuful Bait, Rihlat wa Manafiyah, dan MCDC. PPIH terus memperkuat koordinasi dengan para syarikah agar melakukan akselerasi distribusi kartu nusuk hingga bisa segera tercapai 100%. Jemaah diimbau membawa identitas diri setiap kali keluar hotel seperti kartu nusuk, kartu bus, dan nomor hotel. Selalu bergerak dalam rombongan dan tidak memisahkan diri. Petugas haji siap membantu di setiap lokasi. Jemaah juga diharapkan saling bantu antar sesama agar ibadah haji berjalan lancar dan selamat sampai ke tanah air. Menjelang wukuf di Arafah, pemerintah Indonesia melalui Kemenak dan juga BPKH menyiapkan lebih dari 1,2 juta porsi makanan siap saji untuk jemaah haji Indonesia. Makanan ini dirancang untuk menjaga energi jemaah selama prosesi haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Sebanyak 1,2 juta porsi makanan siap saji dikemas dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan 203.000 lebih jemaah Indonesia saat pucuk haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Masing-masing jemaah mendapatkan 6 porsi untuk kebutuhan 3 hari. Nasi diproduksi langsung di pabrik penyedia makanan di Mekah, sementara lauknya dibuat di Indonesia dengan teknologi retort yang memastikan makanan tahan hingga 18 bulan tanpa pemanasan ulang. Makanan akan dibagikan pada 3 hari kunci, 3 Juni, 4 Juni, dan 9 Juni. Setiap kemasan sudah dibuat kedap dan higienis dan harus langsung dikonsumsi setelah dibuka untuk menghindari risiko kesehatan. Makanan siap saji atau ready to eat meal RTE disiapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi konsumsi jamaah haji di tengah-tengah kondisi puncak musim haji yang jalanan di kota Mekah banyak ditutup atau diblokir oleh petugas, sehingga mobilitas logistik makanan terhambat, dan makanan siap saji menjadi solusi sehingga jamaah tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, serta
memiliki selera Nusantara. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Dengan makanan yang bergizi dan siap saji, jemaah diharapkan bisa menjalani ibadah dengan lebih bugar dan terjaga tenaganya. Di tengah suhu tinggi dan aktivitas padat, makanan menjadi salah satu faktor kunci kelancaran haji. Di tengah suhu panas yang melanda Mina jelang puncak haji, ada sentuhan khas Nusantara yang menghangatkan hati. Maktop jamaah haji Indonesia dihiasi bambu dan rotan yang didatangkan langsung dari Cianjur dan juga Cirebon. Inilah usaha untuk membawa suasana kampung halaman ke Tanah Suci. Bangku rotan, balai-balai bambu, dan hiasan hijau artifisial mewarnai maktab jemaah haji Indonesia di Mina. Semua dirancang untuk satu tujuan, membuat jemaah merasa lebih nyaman dan seperti berada di kampung halaman. Bambu yang digunakan didatangkan langsung dari Palimanan, Cirebon, dan Cianjur. Para pengrajin Indonesia bahu-membahu menghadirkan atmosfer Nusantara di tengah Tanah Suci. Ini ada saya 3 orang. Sama orang Yaman 1, Indonesia 2. Indonesia ini campuran kayaknya. Antara Indonesia, Filipina ini. Thailand ada gitu ini konsepnya ini. Tapi yang kebanyakan sih dari Indonesia. Ini bambunya didatangkan dari mana? Ini bambunya dari Indonesia. Ya langsung dikirim ke sana paketnya. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif mengapresiasi inisiatif Syarikah Al-Bait yang mengusung konsep hijau-hijauan. Ini menjadi standar baru dalam pelayanan jemaah haji Indonesia. Saya meminta mereka silakan untuk bisa memberikan layanan tambahan. Intinya adalah bagaimana membuat jamaah lebih nyaman berada di lokasi ini. Kita tahu Arafah Mina itu panas sekali, ya, dan kita ingin juga membuat suasana sightseeingnya, ya, lingkungannya, ya, warna-warna hijau yang memang lebih banyak artifisial, tetapi itu juga sudah membantu memberikan kenyamanan lah. Seperti ini konsepnya lebih ke lounge, ya, yang ditawarkan Syarikah di Fulbright, dan syarikah yang lain juga sama, tetapi dengan konsep yang berbeda. Dekorasi yang terlihat sederhana ini nyatanya penuh makna. Di dalamnya ada kerja keras, kecintaan tanah air, dan upaya menyentuh hati jemaah yang sedang berjuang menunaikan rukun Islam kelima. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك